kita ditemani oleh Kak Excel. Halo adik-adik. Dan ada Kak Heidi. Halo adik-adik. Hai Kak Nona. Hai Kak Apri. Selamat Natal Kak Nona. Selamat Natal Kak Apri. Kak Nona, kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau merayakan perayaan Natal Perkan PA GPIB Bukit Sion Balikpapan bersama adik-adik di rumah. Adik-adik apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, yuk kita berdiri, kita menyanyi Di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar mereka nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Apri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya penyalaan lilin Natal. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Rita Hutagalung London. Untuk lilin yang kedua akan dinyalakan oleh pelaksana harian jemaat GPIB Bukit Sion, Ketua 3, Penatua Bapak Atul Luka. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Bapak PA Kak Yubelina Harsitu. Lilin yang keempat akan dinyalakan perwakilan dari kakak layar Kak Risnauli Saragi.
Adik-adik yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di hari peringatan kelahiran-Mu bagi anak-anak PLKPA GPIB Bukit Sion, kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami supaya tetap konsentrasi dan firman Tuhan bisa kami mengerti. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang kelahirannya kami ingat rayakan hari ini. Kami berdoa. Amin. Adik-adik kekasih, ayo siapkan Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, mari buka sama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 ya. Yang masih kecil-kecil, yang belum bisa baca, tolong mama, papa, kakak-kakak, oma-opa mungkin yang mendampingi, ayo tolong bantu dibuka Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 ya. Kalau sudah, mari kita berdiri dan ayo adik-adik mengikuti dari rumah. Saya akan membaca dari gedung gereja. Firman Tuhan tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, hai teman-teman, perkenalkan namaku Clara. Sekarang aku kelas 5 SD. Aku tinggal bersama keluargaku. Ada papa yang sangat sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Saking sibuknya, terkadang susah sekali ajakin papa jalan. Lalu ada mama. Mama itu pintar banget masak dan bikin kue loh teman-teman. Apalagi kue brownies buatan mama. Enak banget. Tidak lupa ada Kak Sony. Dia kelas 1 SMP. Dia suka banget main game online sampai susah disuruh belajar dan bikin mama marah. Sony, Clara, tadi mama dapat info dari grup WhatsApp kelas. Mulai hari Senin besok, kegiatan belajar dilakukan dari rumah secara online. Jadi libur sekolah, mah? Serius, Mah? Tidak libur, Sony. Kalian tetap belajar, tapi dilakukan secara jarak jauh atau online gitu. Itu sudah aturan dari pemerintah karena wabah virus corona yang sudah terjadi di Indonesia. Apalagi di umur kalian ini sangat rentan tertular virus. Sampai kapan mau kita belajar jarak jauh seperti ini? Belum tahu sampai kapan, tapi hanya sementara kok nak. Mungkin sampai keadaan lebih membaik. Tidak seperti sekarang, banyak beberapa kota di Indonesia yang berstatus zona merah. Biar belajar dari rumah, uang jajan tetap ada kan, Mak? Sony, malah uang jajan kamu mama mau kurangin karena kamu main game terus. Tidak pernah mama lihat kamu belajar. Bu, Ma, jangan, Ma. Lagi bicara apa ini? Ini Pak, Clara dan Kak Sony mulai besok belajarnya dari rumah. Mulai minggu depan, Papa juga mulai bekerja dari rumah. Bahaya nih. Aku jadi nggak bisa Sony, bilang apa tadi? Enggak, Ma, enggak. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Lalu, apa ibadah kita juga dari rumah, Pak? Iya, Clara. Tadi Papa juga dapat info dari grup WA sektor bahwa ibadah juga akan dilakukan dari rumah secara online. Jadi kita tidak boleh keluar rumah sama sekali.
Jika masih bisa dilakukan dari rumah dan tidak terlalu penting untuk keluar rumah, ya harus tetap di rumah Sony. Itu yang dinamakan karantina mandiri untuk mengurangi penyebaran virus corona. Tidak terasa, sudah 7 bulan kami sekeluarga melakukan segala kegiatan di rumah. Rasanya kami mulai jenuh dan ingin sekali jalan-jalan ke mall, ibadah di gereja, kembali ke sekolah. Di tengah kejenuhan kami, datanglah sebuah kabar buruk. Dengan muka tampak sedih dan lelah, sepulang dari kantor, Papa mendatangi Mama. Ma, Papa punya kabar buruk nih. Anak-anak di mana ya? Ada apa, Pak? Anak-anak lagi di kamarnya tuh, Pak. COVID-19 ini berdampak kurang baik, Ma, di kantor Papa. Akhirnya diadakan pengurangan atau PHK. Dan Papa salah satu dari karyawan yang terkena dampak PHK. Maafin Papa ya, Ma. Ini bukan salah Papa. Tenang, Pak. Pasti akan ada jalan keluarnya. Kita pikir sama-sama ya. Yang penting kita berdoa dan berusaha. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Terima kasih untuk supportnya ya, Ma. Kak, aku udah mulai bosan nih di rumah terus. Aku mau ketemu teman-teman, pengen ke sekolah, pengen jalan-jalan sama mama papa, terus pengen IPA di gereja juga, Pak. Sabar ya Clara, kakak juga bosen nih. Jadi nyesel dulu kakak malas-malasan kalau ke sekolah. Sekarang kakak malah makan ke sekolah, kakak main bola sama teman-teman. Kapan ya virus corona ini pergi, Kak? Iya, kapan ya? Halo anak-anak Mama. Lagi pada ngapain nih? Anak-anak Papa juga dong. Hehehe. Clara, Sony, Papa sama Mama mau ngomong sama kalian. Hari ini setelah beberapa bulan bekerja dari rumah, kantor Papa mengalami pengurangan pegawai. Dan Papa salah satu karyawan yang terkena dampak itu. Mama dan Papa harap Clara maupun Sony bisa mengerti keadaan kita sekarang ya. Clara dan Sony tidak usah khawatir ya. Yang penting Clara dan Sony tetap fokus belajar dengan baik, oke? Hah? Jadi Papa dipecat? Papa, jangan sedih ya. Clara sama Papa pasti selalu dukung Papa. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Iya Pak, betul kata Clara. Dan juga pasti Tuhan punya maksud di balik semua ini, Ma, Pak. Oh iya, Sony ada ide nih, Pak, Ma. Gimana kalau kita sementara ini kita jualan atau bisnis online dulu? Kue buatan Mama kan enak tuh. Kita jualan itu aja. Nanti Sony bikin aku jualannya deh. Wah, ide bagus tuh Sony. Teman Mama juga banyak yang jualan online loh sekarang. Oke juga itu. Nanti Papa deh yang antarin pesanannya Mama. Gimana? Mantap. Oke Pak, kalau gitu besok kita mulai jualan ya. 3 minggu sudah berlalu. Puji Tuhan, usaha yang Mama dan Papa kerjakan berjalan lancar. Malah Mama dan Papa sempat kebingungan karena orderan kue dan makanannya ramai banget. Ma, Iya sayang. Mama kecapean ya? Sini Clara pijitin tangannya. Tidak apa-apa sayang. Walaupun capek, puji Tuhan, orderan kita lancar dan banyak yang pesan. Clara, udah belajar kan nak? Iya, puji Tuhan ya Ma. Udah kok Ma, Clara udah belajar. Tugas-tugas juga sudah Clara kerjain kok. Hebat anak Mama. Mama bersyukur banget punya anak-anak yang pengertian dan dengar-dengaran sama Papa dan Mama. Clara juga senang deh. Ternyata dengan di rumah aja, Clara jadi punya banyak waktu sama Mama, Papa, dan Kak Sony. Oh iya, Mama dan Papa juga harus jaga kesehatan ya, biar nggak sakit. Iya sayang, Papa yang tadinya punya waktu
syukur ya. Apakah Natal tahun ini akan tetap menyenangkan seperti biasanya? Sorry, walaupun mungkin Natal tahun ini berbeda seperti biasanya, tidak ke gereja, tidak beli baju Natal, tapi sukacita Natal tetap kita rasakan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Benar sayang, dalam keadaan apapun saat ini, kita harus tetap merayakan Natal dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Iya, Ma. Yeay! Tapi kita tetap buat kue Natal ya, Ma. Besok kita resto Natal sama-sama juga ya. Sony, Papa, Mama. Tentu dong. Teman-teman, beginilah kisahku dan keluarga setelah virus corona mewabah di mana-mana. Walaupun Papa kehilangan pekerjaan dan kami semua harus di rumah aja selama beberapa bulan, aku dan Kak Sony tidak bermain dengan teman-teman. Kami tidak lagi ke gereja, tapi kami tetap mengucap syukur. Di balik semua ini, Tuhan Yesus pasti punya maksud yang baik. Kami juga akhirnya lebih menjaga kesehatan, lebih rajin minum vitamin dan olahraga. Papa dan Mama akhirnya juga punya usaha sendiri. Dan tentunya kita harus tetap menyambut Natal dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Adik-adik yang kekasih yang ada di rumah sudah siap untuk dengar firman Tuhan kan? Ayo semua duduk yang baik ya. Mama, Papa, Oma, Opa, kakak-kakak yang ada di rumah, tolong dong temani adik-adiknya mau dengar firman Tuhan. Yang belum duduk rapi, ayo duduk rapi. Ya, tema ibadah Natal Yesus Kristus di Belkat PA GPIB Bukit Sion hari ini adalah Tuhan mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Nah, yang buruk menjadi baik, boleh diganti bahasanya sedikit. Yang tidak bagus jadi bagus. Contohnya, mic ini. Pendeta Rita pegang mic nih. Yang buruk menjadi baik. Maksudnya kalau diputar. Tapi bagaimana supaya dia jadi baik ini mic ini? Nah, kalau selesai dipakai nanti dijahit, kemudian jadi baik, jadi bagus lagi, jadi rapi. Nah, itu kalau benda mati. Tapi yang dimaksud adalah manusianya. Bagaimana manusia itu yang tingkah lakunya buruk, yang tingkah lakunya tidak baik, diubah menjadi baik. Bagaimana cara mengubahnya? Sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Kristen, cara mengubahnya antara lain adalah waktu kita mendengar firman Tuhan. Ya, hari ini kita sedang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Pendeta ditangkap dari tema yang tadi itu, dari pembacaan Yohanes 3 ayat 16. Sudah tahu dong semua, apalagi yang anak tanggung hafal sudah di dalam kepala. Nanti kalau dihafal lagi sama ibu guru di sekolah, kalau pas ketemu, oh gampang ingat itu. Nah, itu bicara tentang siapa? Bicara tentang Allah lewat Yesus Kristus yang mengasihi manusia. Tapi adik-adik, tulisan ini atau ayat tadi adalah dialog atau percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Adakah yang bapaknya namanya Nikodemus? Ada. Kenapa ya Nikodemus itu ya? Ya, ada di ayat 1 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, itu dia. Jadi Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Apakah dia percaya kepada Yesus? Belum 100%. Kenapa? Oh, dia adalah keturunan Yahudi, pemimpin Yahudi. Pemimpin Yahudi itu tidak menerima Yesus. Nah, sekarang dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Wow. Terus bagaimana sehingga dia harus dirubah? Nikodemus ya, cara pikir Nikodemus dirubah. Tuhan Yesus bilang pada Nikodemus, kamu itu harus percaya bahwa aku ini adalah anak Allah. Jadi kamu adalah lahir baru. Lahir baru kata Nikodemus. Jadi aku harus masuk lagi. Saya sudah tua masuk lagi. Tuhan Yesus bilang, bukan begitu caranya. Tapi yang harus dirubah adalah cara pikirmu dan hatimu. Hatimu harus berserah, harus yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah
juru selamat. Gitu ya. Kalau dia juru selamat berarti apa? Manusianya sebelumnya melakukan dosa. Nah, karena banyak dosa, jadi harus ada juru selamat untuk merubah yang tidak baik tadi menjadi baik. Nah, puncak dari setelah Yesus datang, lahir, kemudian mati, puncaknya iman orang Kristen di mana? Peristiwa kebangkitan Kristus itu yang kita namakan Paskah. Ya. Nah, jadi Yesus itu memang lahir, mati, tetapi bangkit. Nah, kenapa harus bangkit? Kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman kita. Gitu Paulus bilang. Nah, oleh karena itu Yohanes bilang, karena begitu besar kasih Allah. Jadi karena kasih Allah, dia datang menyerupai manusia. Kenapa Allah harus mengasihi manusia? Supaya manusia yang berdosa itu dibetulkan, pikiran-pikiran yang tidak baik itu diluruskan. Terus kalau pandemi, apa yang harus dibaikin? Nah, yang harus diperbaiki karena pandemi. Ngeri adik-adik, waktu belum pandemi, biasa IMPA, kakak layan itu capek-capek teriak-teriak, adik-adik ayo dengar. Ada aja yang ngobrol, adik-adik duduk yang manis jangan berantem, masih ada yang tonjok-tonjokan, ya kan? Adik-adik coba duduk yang manis, masih ada yang lari sini, lari sana, masih ada yang colek-colek temannya, tapi sekarang colek angin saya. Terus adik-adik jangan berisik dengar firman Tuhan, masih ada nyanyi. Terus kakak lain bilang, iya duduk yang bagus, masih ada yang lari-lari. Nah, itu waktu belum pandemi. Nah, sekarang pandemi, adik-adik di rumah, bagaimana? Masih bisa lari-lari dengan teman-teman? Tidak bisa. Masih bisa colek-colek teman? Tidak bisa. Terus masih boleh kumpul dekat-dekat? Tidak bisa juga. Kan dibilang harus apa? Jaga jarak. Terus harus nih cuci tangan pakai hand sanitizer gitu. Supaya apa? Merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Nah, apalagi ya? Oh ya, Natal itu bukan cuma sekedar aku itu harus dapat baju baru, harus ada kue banyak. Bukan. Tapi lahir baru adalah saya menjadi anak yang lebih baik, saya menjadi anak yang lebih dengar-dengaran. Kemudian kalau ibadah online, nah ini dia, kalau ibadah online lewat handphone, ya benar-benar ibadah. Handphone itu dipakai untuk ibadah, bukan untuk main game melulu, ya. Nah, nanti kalau main game melulu, game selalu, game tiap hari, matanya jadi burem, matanya jadi kabur, nggak bisa melihat dengan jelas. Pas sekolah, kacau, ya. Jadi Natal ini, Natal di era pandemi, kita memang diajak untuk ayo berubah menjadi baik. Tuhan mengasihi kita. Karena kasih Allah maka dia datang ke dunia. Nah, karena Tuhan mengasihi, ayo kita buktikan bahwa kita mengasihinya dengan cara hidup lebih baik, hidup lebih dengar-dengaran pada orang tua, tidak berantem dengan kakak adik di rumah, tidak ngomel-ngomel ketika mama papa bilang, duduk dengan baik, ayo kita pada online, ya. Atau kalau mama dan papa sedang melakukan sesuatu, ayo bantu mereka. Tadi cerita kan, ada Clara dan Sony. Clara, Sony, mama papa, kehidupan mereka mengalami perubahan gara-gara pandemi, gara-gara COVID-19. Tapi kemudian Sony dan Clara berubah sebagai anak Tuhan, membantu orang tuanya, mengerti bahwa ada masa meminta, ada masa untuk sabar. Nah, adik-adik juga begitu ya. Hari Natal tahun 2020, tahun baru tahun 2021, ayo jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang pinter. Yang buruk ditinggalkan di tahun 2020, yang tidak baik kita tinggalkan. Kita ubah semua yang tidak baik itu, kita menjadi lebih baik. Walaupun ibadah secara online, belajar secara online, kemudian bekerja secara online, tapi kita bisa menjadi orang yang lebih jujur, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Ingatlah, hidup kita karena kasih-Nya. Tuhan memberkati dan selamat merayakan Natal 2020 dan menikmati tahun Rahmat Tuhan
tahun 2021. Tuhan berkenan menghilangkan semua COVID dan kita pasti berjumpa di gedung gereja GBIB Bukit Sion, Balikpapan. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menyanyi Allah itu baik. Semuanya berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, bersyukur untuk hari Natal yang sudah sementara kita rayakan. Tutup mata semua, lipat tangannya, dan mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau boleh memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua, adik-adik Pelkat PA GPIB Bukit Sion Balikpapan, untuk beribadah dan bersekutu. Terima kasih juga untuk Kakak Layan yang sudah memfasilitasi kami lewat ibadah online ini, sehingga semuanya bisa kami nikmati. Tak lupa kami bersyukur karena lewat kakak-kakak tim multimedia yang Engkau berikan akal budi, Engkau berikan waktu yang baik, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, sehingga bersama-sama dengan Kakak Layan boleh merekam semua acara. Dan akhirnya adik-adik yang ada di rumah, mama papa, kakak-kakak yang ada di rumah mendampingi adik-adik Layan, boleh dengan hikmat dan baik mengikuti ibadah perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2020 ini. Kiranya apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah perayaan Natal ini boleh menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini kami juga mendoakan teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kalaupun mereka dirawat di rumah atau di rumah sakit, kami mohon supaya Engkau ya Tuhan, yang adalah dokter di atas segala dokter, memberkati obat-obatan, makanan, minuman dari teman-teman kami yang sedang sakit itu, supaya mereka disembuhkan. Tapi juga dengan ibadah ini mereka boleh mendapatkan semangat bahwa Tuhan bisa mengubah yang kurang baik, yang tidak baik menjadi baik, termasuk kesehatan teman-teman kami ataupun orang tua dari teman-teman kami atau orang tua kami masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah supaya semua yang sakit dikuatkan dan disehatkan. Begitu juga kami berdoa di hari Natal ini buat orang tua yang sedang membiayai pendidikan dari setiap anak-anak Layan, bahkan memberikan setiap kebutuhan. Engkau memberkati setiap orang tua di tengah-tengah pekerjaan mereka, supaya kehidupan perekonomian rumah tangga orang tua yang ada di GPIB Bukit Sion ataupun keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online ini boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan akhirnya setiap kebutuhan kami boleh kami dapatkan, baik untuk kehidupan maupun untuk sekolah atau pendidikan kami. Ya Tuhan, beberapa hari lagi kami akan masuk pada tahun 2021 dalam tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Semua anak-anak kami, semua adik-adik Layan yang akan mengikuti pendidikan, baik dari rumah maupun yang akan masuk sekolah, tolonglah supaya dijauhkan dari pandemi COVID-19, semuanya sehat, semuanya boleh melanjutkan kehidupan dan pendidikan dengan baik, karena Tuhan menolong dan memberkati. Dan akhirnya semua kami, tidak ada satupun yang akan terkena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan di tengah-tengah pelayanan yang ada, baik secara pelkat maupun di sektor-sektor yang ada, bahkan panitia, termasuk panitia-panitia Natal, panitia-panitia pembangunan. Tuhan tolong supaya kami boleh bekerja sama, bahkan kami sebagai adik-adik Layan boleh membantu di tengah-tengah pelayanan dengan cara kami sopan dan santun dikala setiap program akan dilakukan di tengah-tengah jemaat, termasuk program di pelayanan Pelkat PA. Berkati Kakak Layan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, supaya Indonesia tercinta ini, pandemi segera berlalu, kehidupan ekonomi menjadi baik, kehidupan politik juga tidak menjadi pengganggu di tengah-tengah kehidupan bangsa negara,
sehingga keamanan, kenyamanan boleh ada di negeri ini, teristimewa di Kota Balikpapan. Di bulan depan, jika ada pelantikan untuk pemimpin yang akan memimpin di Kota Balikpapan, wali kota dan wakil wali kota, kami percaya Tuhan sudah memberkati yang terpilih untuk memimpin Kota Balikpapan, bahkan di bawah tuntunan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, semuanya boleh berjalan dengan lancar program-program yang ada. Ya Tuhan, berkati kami semua, berkati setiap hal yang kami bawa kepadamu, dan kami yakin Engkau akan memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dan tak lupa juga kami semua menyerahkan setiap perangkat pelayanan yang ada, kakak layan di tengah-tengah, mereka terus semangat melayani, sehingga apapun yang kami lakukan adalah menurut kehendak-Mu. Kami satukan semua doa syukur, bahkan syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar berdoa murid-murid-Mu, dan saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita bernyanyi Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh ujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat
Adik-adik, kita akan doakan persembahan ini yang akan dibawakan oleh Kak Nona. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini biar bisa berguna bagi pelayanan di gereja kami GPIB Bukit Sion Balikpapan. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat dalam kehidupan kami lebih dari apa yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sembah dan puji Dia yang raja. Dari mulai dan
Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, mari kita menyanyi lagu Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Adik-adik yang kekasih, ibadah kita sudah hampir selesai. Dan untuk mengakhiri semuanya hari ini, mari kita sama-sama berdoa bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan kita lalui. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah perayaan Natal tahun 2020 yang boleh Engkau berkati sehingga semuanya sudah selesai. Kami percaya Engkau memberkati adik-adik layan yang di rumah, orang tua, bahkan kakak layan, serta semua yang sudah mengambil bagian. Dan kiranya lewat Natal tahun ini, kami boleh diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik ketika kami akan kembali dalam aktivitas masing-masing. Dan kami yakin kasih karunia damai sejahtera Tuhan akan terus melampaui kehidupan kami semua di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kakak layan dan juga orang tua yang hari ini tanggal 3 Januari kita sama-sama merayakan perayaan Natal Pelkat Pelayanan Anak GPIB Bukit Sion Balikpapan. Sungguh memang kita tahun ini merayakan Natal yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini kita merayakan perayaan Natal dengan cara virtual. Karena kita tahu bahwa kondisi sekarang baik di dunia maupun secara khusus kita juga mengalami di Indonesia, kita sedang menghadapi sebuah pergumulan yang besar, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi yang banyak memakan korban jiwa, bahkan menyebabkan semua bentuk kegiatan yang selama ini boleh kita lakukan bertatap muka, boleh kita bertemu satu dengan yang lain. Dengan keadaan demikian, kita harus melakukan pertemuan secara tidak langsung atau virtual seperti saat ini. Dan ini juga berdampak di dalam pertemuan-pertemuan kita, teristimewa ketika ibadah Minggu Pelayanan Anak yang tadinya kita bertemu, bersukacita, bernyanyi bersama, namun sejak kita mengalami pandemi COVID-19, kita harus melakukan dengan virtual. Tetapi ada satu atau secerca harapan bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi sebuah pergumulan yang besar ini, tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita tetap bisa membangun persekutuan, kita juga bisa bertemu walaupun dengan cara seperti ini, dan tidak mengurangi akan semangat pelayanan kita, akan semangat kerja kakak layan di Pelkat PA, dan juga tidak mengurangi semangat adik-adik
ketika juga memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Kakak layan dan adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Natal kita tahun ini dengan subtema yang sudah diberikan, yaitu Tuhan mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Seperti yang saya katakan bahwa keadaan yang sekarang bukan buruk, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi itu. Karena ada hal atau ada sesuatu yang direncanakan Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita menyongsong tahun yang baru nanti, kita mau merayakan Natal dengan satu harapan. Tahun depan kita boleh lepas dari segala pergumulan, kita boleh bertemu kembali di dalam pertemuan-pertemuan seperti ibadah hari Minggu yang kita lakukan, dan di situ kita mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, kita bercerita tentang isi Alkitab, apa yang menjadi kerinduan dari adik-adik, apa yang menjadi kerinduan dari kakalayan untuk melayani adik-adik. Selamat Natal bagi adik-adik dan kakalayan tahun 2019, tahun 2020, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Dan tetap mari kita laksanakan apa yang telah dihimbau oleh baik dari GPIB, Majelis Sinode, bahkan sampai dengan pemerintah yang senantiasa selalu memberikan aturannya buat kita supaya kita terhindar dari pandemi Corona-19 dan Corona-19 ini dapat berakhir. Kita laksanakan, kita jaga jarak, kita rajin cuci tangan, dan jangan lupa kita pakai masker. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah damai Natal boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita bersama adik-adik, kakak layan, orang tua di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya ya adik-adik semua? Wah, udah lama ya adik-adik kita nggak ibadah sama-sama. Hari ini kakak mau menyampaikan beberapa hal pada adik-adik. Adik-adik, kita merayakan apa hari ini? Iya, merayakan perayaan Natal Yesus Kristus. Walaupun kita merayakan Natalnya tidak bersama-sama, tapi kakak-kakak berharap adik-adik tetap bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Sama seperti drama yang sudah adik-adik dengarkan tadi. Nah, dari drama tersebut mau mengingatkan kita adik-adik, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita dalam keadaan apapun. Segala sesuatu yang buruk bisa menjadi baik. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan Yesus yang sudah lahir dan sudah menjadi juru selamat kita semua. Adik-adik yang terkasih, hari ini kakak-kakak layan mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya sukacita Natal menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Selamat menyongsong juga tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Feliz Navidad.